hasil Timnas Indonesia versus Timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia sudah diketahui. Laga di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Cina, Selasa malam WIB. Itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Cina. Gol bagi Cina dicetak oleh Behram Abdueli dan Zhang Yuning. Indonesia hanya mampu memperkecil skor lewat Tom Hei. Duel berjalan sengit sejak awal. Indonesia dan Cina sama-sama berusaha membongkar pertahanan dengan sabar. Peluang pertama didapat Ragnar di menit ke-10 dari luar kotak penalti, tetapi sepakannya melambung tinggi. Sayangnya Cina justru mencetak gol duluan di menit ke-21. Berawal dari tendangan bebas, bola mampu diumpan ke kotak penalti. Abdueli langsung menaklukkan Marten Paes dari jarak dekat. Skor 1-0. Cina lagi-lagi mengancam lewat Sheweneng di menit ke-37, tetapi bola bisa ditangkap Paes. Indonesia gantian mengancam di menit ke-36, tetapi sepakan jarak jauh Ivar Jenner terlalu lemah. Lagi, Indonesia mengintip peluang lewat tembakan jarak jauh di menit ke-40 lewat tembakan Calvin Verdong, yang sayangnya bisa ditepis Wang Dalei. Kans didapat Cina menit ke-41, beruntung sundulan Jiang Shenglong melambung. Menit 44, Cina berhasil menggandakan skor. Yuning memanfaatkan celah untuk menaklukkan Paes dari jarak dekat. Mereka unggul 2-0 saat rehat. Usai rehat, Indonesia berusaha meningkatkan serangan. Namun, Cina yang sudah unggul 2-0 malah lebih nyaman mengontrol jalannya pertandingan. Kans pertama didapat Nathan Chio Aon lewat tembakan jarak jauh di menit ke-51 tetapi jauh melenceng. Hingga 15 menit berjalan, belum ada lagi peluang tercipta bagi Indonesia maupun Cina. Sampai menit ke-75, tak ada juga peluang berbahaya untuk Indonesia maupun tuan rumah. Sebab, mereka lebih fokus menumpuk pemain di area pertahanan. Gol yang ditunggu Indonesia akhirnya tiba di menit ke-86. Berawal dari kemelut, Hai sukses memperkecil skor. Harapan meraih poin hidup lagi. Sayangnya Indonesia sudah cukup terlambat. Tambahan waktu 9 menit tak bisa dimanfaatkan. Skor akhir 2-1 untuk kemenangan China. Federasi Sepak Bola Oman OFA mengecam serangan yang diarahkan ke wasit Ahmed Al-Kaf. Hal itu buntut kejadian di laga Bahrain melawan Indonesia. Bahrain versus Indonesia tersaji di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tengah pekan lalu. Duel berakhir imbang 2-2. Indonesia sebetulnya bisa saja menang andai tidak kebobolan di menit 90+9. Waktu injury time semula cuma diberikan selama 6 menit, namun ditambah 3 menit lagi oleh wasit Al-Kaf. Seluruh orang di tim Indonesia sangat kesal. Kemarahan juga datang dari netizen Indonesia yang menyerang akun media sosial Al-Kaf. Federasi Sepak Bola Oman mengutuk sekeras-kerasnya serangan yang tidak dapat dibenarkan serta penggunaan bahasa yang mengancam dan mengintimidasi terhadap wasit internasional Oman Ahmed Al-Kaf dan asisten stafnya, menyusul pertandingan antara tim nasional Bahrain dan tim nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bunyi pernyataan OFA. PSSI sudah melayangkan protes ke AFC terkait kejadian di laga itu. Poin-poin keluhan diantaranya terkait waktu extra time dan penunjukan wasit pertandingan yang berasal dari Timur Tengah. Pemain baru Timnas Indonesia, Mees Hilgers, mencatatkan lonjakan nilai pasar per Senin. Berdasarkan situs Transfermarkt, nilai pasar Mees melejit menjadi 10 juta euro atau setara 17 miliar rupiah. Sebelum ini, nilai pasar pemain FC Twente tersebut senilai 7 juta euro. Value market itu berdasarkan update pada 31 Mei 2024. Mees Hilgers adalah satu dari 2 pemain terbaru yang dinaturalisasi Timnas Indonesia bersama Eliano Reinders. Setelah resmi menjadi WNI, Hilgers langsung bergabung dengan Timnas Indonesia. Dia langsung didapuk menjadi starter saat Timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees juga diprediksi kembali masuk starting 11 skuad Garuda saat melawat ke markas Cina Selasa. Mengutip dari Transfermarkt, Mees Hilgers menjadi pemain termahal di Timnas Indonesia dan juga FC Twente.
Pemain berusia 23 tahun tersebut juga menjadi pemain termahal di Asia Tenggara serta peringkat ke-17 di Asia. Di Asia, nilai pasarnya tepat di bawah bek Jepang yang bermain di Southampton, Yukinari Sugawara, yaitu sebesar 12 juta euro. Sementara itu, posisi ke-18 ditempati pemain asal Jepang lainnya, Reo Hatate, yang memperkuat FC Celtic. Nilai pasarnya sama dengan Maes Hilgers.